diperingati sebagai hari nuzulul Quran. Di mana-mana biasanya orang memperingati nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan. Nah, ini kebetulan sekali bertepatan dengan buka bersama ini, sangat mendekati ya dengan nuzulul Quran. Nah, kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, mungkin yang pertama yang terbersih di kita adalah surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mungkin kita kaji bersama satu-satu dulu ayat ini. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menegaskan di sini, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar ya. Yang pertama yang kita lihat di sini, Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami. Artinya di sini Allah melibatkan yang lain sebagai perantara dalam penurunan Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan inna, kami. Siapa yang Allah libatkan? Beliau adalah Ruhul Qudus, yaitu Jibril. Nah, anzalnahu, Allah mengatakan di sini anzalna, kami menurunkan. Di ayat lain Allah mengatakan nazalna, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi kenapa di ayat ini Allah mengatakan anzalnahu? Karena penurunan Al-Quran yang dimaksudkan dalam surah Al-Qadar ini adalah penurunan secara duf'ah wahidah, menurunkan Al-Quran secara full 30 juz. Di mana itu? Allah menurunkannya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Jadi Al-Quran itu diturunkan langsung 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu kemudian Allah menurunkan dari langit dunia ke bumi ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur atau munajjamah. Nah, inilah melalui perantara malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang dari langit ya, kemudian ke bumi menemui Nabi Muhammad, kemudian Iqra. Nah, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca Iqra. Inilah ayat pertama yang turun. Sebenarnya Al-Quran 30 sini udah ada gitu, udah ada di langit dunia. Tapi diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya Allah mampu dong menurunkan langsung 30 juz sekaligus ke Nabi Muhammad kan. Tapi ada hikmah kenapa harus berangsur-angsur. Hikmahnya adalah agar Al-Quran ini diturunkannya ke bumi sesuai dengan kondisi umat dan kondisi masyarakat yang ada, agar menjadi solusi untuk setiap. Nah, inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran, diturunkannya berangsur ke bumi. Padahal di langit dunia ini sudah 30 juz gitu. Nah, di berangsur-angsur ini supaya ada hikmahnya. Agar apa? Agar orang kafir kemudian tidak menuduh Nabi Muhammad itu menjadi lebih berlebihan lagi. Sementara dibuat demikian aja udah dituduh kan, oh itu buatan Muhammad, oh itu Muhammad sihir segala macam. Apalagi kalau langsung 30 juz diturunkan kepada Nabi Muhammad, mungkin tuduhannya lebih dari itu. Oh ini benar nih, Muhammad pasti buat-buat nih, dia udah punya nih karya-karyanya. Tapi diturunkan sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya adalah ketika orang kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad, Tuhan kamu kayak gimana Muhammad? Kalau Tuhan kami begini-begini, siflana rabbah, kata orang kafir, kata orang musyrik kepada Nabi Muhammad, apa sih ciri-ciri Tuhanmu? Maka turunlah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebagai jawaban. Coba kalau ini udah ada kian gitu loh, yang 30 juz tadi kan udah ada kian gitu. Maka ketika orang kafir menanyakan dan menantang Nabi Muhammad untuk mensifati Tuhannya, kemudian Nabi Muhammad tinggal bilang misalnya, lihat tuh 30 juz Al-Quran udah ada, maka mereka akan semakin menjadi-jadi menuduhnya. Tapi kalau itu menjadi bukti mukjizat, ketika Nabi Muhammad akan menyebutkan bukti sifat-sifat Allah, kemudian Allah menurunkan surah Al-Ikhlas tadi, maka orang kafir kemudian oh iya ya,
ini baru diturunkan sebagai jawaban. Nah, itu adalah salah satu kemukjizatan. Jadi kalau berdasarkan ayat Al-Qadar, Al-Quran itu diturunkan sebanyak 30 juz langsung ke langit dunia dari mahfuz, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Makanya fi Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini kapan? Banyak pendapat ulama, tapi yang paling kuat adalah pada malam 27, pada malam 27 Ramadan. Pendapat kedua yang terkuat pada malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Kemudian pendapat yang di bawahnya lagi, setiap malam ganjil di sepanjang Ramadan, mulai dari tanggal 1 Ramadan 3 sampai ke tanggal 29 Ramadan. Seperti itu untuk Al-Quran, ya, penurunan Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Uniknya lagi di sini kemukjizatan Al-Quran, Allah menanyakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Padahal Allah tahu gitu. Tapi kenapa wa ma adraka? Di situ banyak mufassir membahas, termasuk mufassir yang baru-baru ataupun ahli ilmu yang baru, termasuk Dr. Zaghlul Najjar, Syekh Sya'rawi, beberapa ulama di Mesir mengatakan bahwa ketika di Al-Quran ada wa ma adraka, artinya Allah akan memberikan jawaban setelah itu. Makanya setelah wa ma adraka ma lailatul qadri muncul ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu jawabannya. Lailatul Qadar itu adalah malam yang amalan di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Artinya begini, bukan berarti Lailatul Qadar itu bandingannya 83 tahun, mungkin bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun. Tapi kenapa 83 tahun alias 1000 bulan? Karena rata-rata umur manusia, apalagi di umat Muhammad, adalah di sekitar 80-an. Itu kan udah panjang tuh ya, udah hidupnya tua tuh kalau 80-an gitu kan. Makanya dibuatlah bandingannya 83 tahun alias 1000 bulan. Artinya bukan berarti bandingannya hanya 1000 bulan, karena khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi lebih baik dari 1.000.000 bulan sekarang. Tapi kenapa 1000 bulan? Karena itu tadi, karena umur umat Nabi Muhammad di 83 tahun itu udah memang jarang ya, bahkan bisa di bawah 60 tahun dan segala macam. Nah, itu adalah kemukjizatan Al-Quran. Mungkin demikian ya.